Serap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan reses kedua tahun sidang 2026 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dari fraksi PKB Hamzah Gurnita targetkan percepatan pembangunan di 3 kecamatan lokasi reses jadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Dalam rangka melaksanakan fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PKB Hamzah Gurnita melaksanakan kegiatan reses kedua tahun sidang 2026 yang dilaksanakan selama 3 hari di wilayah Dapil 1 Kabupaten Sukabumi. Kegiatan reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, masukan serta usulan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Pelaksanaan reses Hamzah Gurnita yang dilaksanakan selama 3 hari di wilayah Dapil 1 ini diantaranya di Kecamatan Cisolok, Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan Kecamatan Simpenan untuk menyerap keluhan aspirasi masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Sejumlah aspirasi yang disampaikan mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, pembangunan pondok pesantren, dan kesejahteraan guru ngaji, serta penataan area kumuh perkotaan. Melalui kegiatan reses ini diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara DPRD dan masyarakat sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Warga sangat antusias, ada beberapa poin atau masukan yang kita bawa ke DPRD nanti menjadi pembahasan. Masih sama, salah satunya adalah infrastruktur, pertanian, wisata, dan tambang. Desa Cihaur ini jadi desa perintis wisata, ada Karang Rindu atau Pulau Rindu atau apalah itu tadi. Ini akan bagus sebetulnya untuk meningkatkan wisata di Desa Cihaur, akan kita kita dorong juga. Ya, salah satunya mereka desa ini bekerjasama dengan salah satu perkebunan. Nantinya kita akan fokuskan wisata apa yang ada di Desa Cihaur ini, sehingga ini menjadi daya tarik untuk warga luar ke Cihaur. Dari Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan, Tim Liputan MGS TV melaporkan.